saat mentari sudah mulai menampakkan diri, pada saat itulah manusia harus beraksi untuk mencari rezeki. Jangan sampai terlena dan dikalahkan ayam yang selalu bangun pagi dan berkokok lantang. Di samping itu, jangan lupakan Sang Ilahi, di mana setiap rezeki adalah pemberian darinya. Kali ini DRSS TV akan berbagi cerita nyata kehidupan sehari-hari tentang seorang anak manusia bernama Selamat Tony. Dia merupakan seorang pemuda yang sederhana dan bersahaja, namun senantiasa berusaha dan berdoa untuk meraih masa depan yang jauh lebih cerah. Pemuda 34 tahun ini merupakan seorang yatim piatu yang harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja serabutan. Terkadang dia harus menjadi kuli bangunan, terkadang pula menjadi buruh tani. Semua dia lakukan untuk bertahan hidup. Pemuda tamatan SMP terbuka ini tak memiliki skill yang memadai, dan dia pun hanya mengandalkan tenaganya yang kuda perkasa. Dengan bekerja di sawah seperti ini, Tony akan memperoleh upah sebesar 35.000 sampai 50.000 selama setengah hari. Dia juga memperoleh makan pagi dan setengah bungkus rokok. Dengan bekerja membanting tulang, Tony memang mampu menafkahi hidupnya sendiri. Namun dia selalu ragu, akankah kelak ada wanita yang mau kepadanya. Tony sudah ditinggalkan oleh ibunya, almarhumah Sriyatun, saat dia masih duduk di kelas 6 SD. Bapaknya, almarhum Harto Gutel, memang baru beberapa tahun ini pergi meninggalkan dunia. Akan tetapi Tony hanya diwarisi rumah reot yang tidak layak huni. Maka dari itu, cita-cita terbesar darinya adalah membangun rumah warisan orang tuanya itu menjadi rumah yang solid dan layak ditinggali oleh anak dan istrinya kelak. Meskipun bisa dibilang kekurangan dari segi ekonomi, namun pemilik nama lain Benggo ini kaya akan ilmu jasmani dan rohani. Di samping rutin berlatih pencak silat PSHT, dia juga secara teratur mengikuti pengajian Habib Lutfi. Ya, begitulah nasib Tony sebagai seorang buruh tani. Secara umum, bukan hanya buruh tani yang merasakan kekurangan, akan tetapi
juragan padi, dan bos pemilik sawah berhektar-hektar berbau-bau pun kini merasakan sulitnya meraup rezeki sebagai seorang petani. Entah apa yang salah, petani semenjak era reformasi tak pernah lagi memperoleh kemapanan seperti dulu. Maka dari itu, profesi petani semakin ditinggalkan, terutama bagi kaula muda di daerah Grobogan yang kini lebih memilih menggantungkan hidup mereka dengan bekerja sebagai TKI, entah di Korea Selatan, Taiwan, ataupun Jepang. Back to the true story of Tony. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 10 siang lebih, dia akan pulang dari bekerja di sawah. Kemudian dia membasuh badan dan pakaiannya di kanal terdekat. Setelah bersih, Tony akan mandi di tempat kakaknya karena rumahnya yang reot tidak memiliki kamar mandi. Tak lupa, dia juga akan mencuci pakaiannya sendiri dan kemudian beristirahat sejenak, memulihkan tenaganya yang terforsir di sawah tadi. Setelah itu dia akan melipat bajunya. Tony adalah seorang pemuda yang mandiri dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Dia tidak pernah mengeluh sakit. Dia tidak pernah menggerutu menjalani hidupnya yang pilu sebagai seorang yatim piatu. Memang benar, Tony masih memiliki 2 orang kakak, 1 kakak kandung perempuan dan satunya lagi kakak laki-laki tiri. Tapi keduanya sudah masing-masing berkeluarga dan memiliki anak. Jadi Bingo tidak pernah ingin merepotkan kedua kakaknya. Ketika beduk duhur berkumandang, Tony akan langsung membasuh muka, kedua tangan, rambut, telinga, dan kedua kakinya. Setelah menghadap sang kolik, Tony akan makan siang dengan lauk seadanya pemberian dari kakak perempuannya. Selepas itu, dia baru bisa beristirahat siang, yang mungkin berharap akan mimpi memiliki rumah yang layak huni. Bangun tidur waktu asar, Tony senantiasa menyempatkan diri untuk sholat asar berjamaah di musola terdekat rumahnya. Dia merupakan seorang muslim yang taat dan takut sekali meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Harus diakui, dari sekian banyak pemain DRSS TV, Tony lah yang paling rajin dan
tidak pernah bolong sholat 5 waktunya. Bahkan di setiap syuting film, dia selalu menyempatkan diri ke musola terdekat ketika mendengar suara azan. Tony juga termasuk pemuda yang sayang pada anak-anak. Dia selalu menyempatkan diri momong keponakannya pada sore hari. Biasanya dia juga ikut main voli atau sepak bola di lapangan desa. Akan tetapi, berhubung ini merupakan hari Kamis malam Jumat, dia akan melakukan ziarah kubur ke pusara sang almarhum ayah dan almarhumah ibunya yang tercinta. Di samping berdoa dan membersihkan makam kedua orang tuanya, Tony tak lupa juga mendoakan almarhumah kakeknya yang bernama Ranu, yang dijadikannya sebagai nama panggung. Masih memiliki sedikit waktu sebelum beduk maghrib, dia menyempatkan diri nongkrong di tongkrongan pemuda desa. Beduk maghrib pun tiba. Tony menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah di musola terdekat. Dia juga mengikuti kegiatan barzanji alias sholawatan. Lagi-lagi si ompol buto ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salut dan respek bagi Tony, Ranu, Rani, Bingo, dan ompol buto.
Selepas sholat isya dan makan malam, Tony biasanya akan main ke tempat Aldo Muhaimin untuk membantunya mengerjakan tugas-tugas dari tim DRSS TV. Pemuda yang hobi berjoget ini memiliki harapan besar akan meraih kesuksesan sebagai pemain film pendek komedi bersama DRSS TV. Dia yakin dan percaya bahwa kesuksesan akan diraih dengan kerja keras dan keuletan. Dia terbiasa begadang bersama Edi Sastro Subagio dan Aldo Muhaimin hingga larut malam. Tapi kali ini dia pulang pada pukul 9:30 lebih sedikit dan mulai merebahkan badannya yang terasa kaku dan matanya yang sudah terasa perih. That's enough. Sehari bersama Selamat Tony.